Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daryasa. Kita lanjutkan lagi cerita perjalanan Mimori Tauka. Muaji menemukan rantai pohon yang patah, tapi karena dia memiliki kecerdasan yang tinggi, dia yakin ini jebakan. Rantingnya sengaja dipatahkan untuk memancing masuk ke dalam hutan yang itu akan jadi sasaran empuk. Muaji mengatakan rencana ini sudah terlihat jelas. Dia pun menyuruh keluar tunjukkan diri. Seras keluar dengan memakai topeng pendekar pedang lalat, anak buah dari Raja Lalat. Meski tidak tahu siapa di balik topeng itu, tapi Muaji mau mengampuninya asal menyerahkan manusia macan dan gadis yang bersamanya. Muji juga menawarkan bergabung dengan Asin. Seras menanyakan bagaimana kalau dirinya menolak. Muaji langsung mengatakan akan dia buat menderita dengan kutukan hingga menyesal telah dilahirkan. Muaji mengingatkan 5 prajurit naga bahkan manusia terkuat mati kena kutukan Asin. Seras meminta berjanji dulu untuk menjamin keselamatan F dan gadis itu. Setelah Muaji berjanji, Seras mengajak semuanya ikut dengannya. Muaji tidak terpancing. Dia tahu F dan gadis itu tidak akan diserahkan begitu saja. Selain itu, dia yakin Seras mau mencoba membawa semua Asin ke dalam hutan yang mungkin membawa ke dalam jangkauan sesuatu. Maka dari itu Muaji memerintahkan bawahannya tetap jaga jarak dan bersiap untuk menyerang. Muaji memberitahu prajurit Asin di sini adalah penerus dari guild pembunuh. Dulu mereka dianggap jahat dan dimusnahkan oleh pahlawan dunia lain. Sekarang Asin mengambil peran dari guild pembunuh itu. Asin tidak membunuh dengan kutukan, melainkan dengan racun yang sangat berbahaya. Racun itu hanya bisa dibuat oleh keturunan guild pembunuh yang masih hidup. Kematian mendadak 5 prajurit naga merupakan suatu keajaiban bagi Asin. Karena kematiannya sulit dipahami, Asin mengambil keuntungan dengan menyebut itu kutukan mereka dan membuat orang-orang percaya pada kutukan. Di atas itu, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kutukan Asin palsu. Karena kutukan itu sendiri adalah hal yang sangat sulit dipahami orang. Tujuan Asin di sini untuk merebut negeri ini. Mereka menggunakan Dek Zuang sebagai pijakan untuk menyusup ke jantung negeri ini. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Muaji menanyakan di mana rekan Seras yang lain. Seras mengatakan dia hanya bertiga dengan F dan gadis kecil itu. Muaji tidak percaya, apalagi seorang diri mau melawan kelompoknya. Seras mengungkapkan alasan dia sendiri sudah cukup. Dia pun menunjukkan identitasnya. Muaji kenal dengan Seras, tapi dia tidak mempercayai Seras adalah orang yang membunuh 5 prajurit naga. Alasannya sederhana, yaitu Seras tidak lebih kuat dari manusia terkuat. Muaji memperkenalkan bawahannya. Orang ini akan menjadi lawan dalam pertarungan terakhir F di Kolesium. Namanya Belgar. Sedangkan orang ini adalah kakaknya Belgar bernama Vargan. Kakak beradik ini adalah orang terkuat di Asin. Mereka memiliki adik bungsu yang bernama Zaras. Zaras sendiri adalah orang dengan gelar taring yang mengejar Seras kemarin ini. Namun dia lebih lemah daripada kedua kakaknya. Seras terkejut. Melawan Zaras saja dia sudah kesusahan. Apalagi melawan 2 kakaknya yang lebih kuat. Sekarang Seras terkepung. Muaji tadi diam-diam memerintahkan bawahannya masuk ke dalam hutan. Percakapan panjang yang dia buat hanya untuk mengulur waktu. Muaji tidak ingin membunuh Seras. Tubuh dan wajah Seras membuatnya kagum. Dia mau menjadikan Seras pemuat hasratnya yang dia bungkus ke dalam kata berkah pribadi untuk menjadi pengikut sejati Dewa Kutukan. Seperti orang yang sadar posisinya, Seras menuruti perintah untuk berlutut. Melihat itu Muaji mengatakan, suatu hari nanti Seras akan diberi kehormatan untuk melahirkan anaknya. Seras keringat dingin, namun dia masih percaya pada Toka. Toka pun mulai bertindak. Toka menampakkan dirinya. Dengan ngomong yang terbata-bata, Muaji menanyakan di mana pasukannya yang di hutan. Rupanya Toka telah membereskan semuanya sewaktu Muaji terus mengoceh dan mempersiapkan bergabung dengan Pigimaro. Toka memberikan poison pada Muaji. Toka memberitahu rencananya dari awal. Toka tahu Muaji tidak akan terkecoh dengan ranting patah mengingat dari kemitarannya. Jadi dia memilih tidak masuk hutan.
Touka telah memprediksinya. Karena itu Touka memerintahkan Seras bertindak seolah-olah ingin membawa ke dalam hutan. Ketika Muaji meyakini telah memecahkan rahasianya, dia mendapat perasaan tak terkalahkan. Pada titik itu, dia berhenti berpikir. Merasa yang di hadapannya adalah sosok yang lembah. Hal itulah yang menjadi racun baginya. Ketika ajal mau menjemputnya, Muaji merasa sangat tidak menyangka seseorang sebijak dirinya bisa mati di sini. Pasukan pertama yang mengejar kuda tadi sekarang berbalik ke tempat Touka setelah mendengar keributan. Touka mau bergabung dengan Pigimaru lagi, tapi sayangnya Pigimaru sudah tidak kuat lagi. Touka tidak menyalahkan Pigimaru, malah Touka meminta maaf tidak memikirkan beban yang Pigimaru rasakan. Mengetahui situasi Touka, F menawarkan diri membantu. Touka mengizinkannya, meminta Seras menjaga Liz. F memancing pasukan itu ke tempatnya. Saat mereka masuk jangkauan, Touka langsung melumpuhkan mereka. Poison. Gelombang pasukan kedua datang. Terdapat Deok Xuan yang didampingi kapten pasukan khusus Castelleo. Dikabarkan dia sekuat pembunuh naga. Mereka mengatakan kata-kata yang memancing amarah F. Touka menggunakan Paralyze, tapi tidak bisa karena sudah mencapai batas target 80 orang. Touka mengganti dengan Dar. Berkat dari Touka yang mengaktifkan Dar pada mereka, F jadi mudah membunuh satu persatu dari mereka. Para prajurit yang tersisa banyak yang mau melarikan diri. Deok Xuan tidak terima, dia membunuh anak buahnya yang mau melarikan diri itu. Sekarang Deok Xuan seperti orang gila teriak-teriak menyuruh semua anak buahnya membunuh Touka. Namun mereka semua mati di tangan F. Sekarang tinggal Deok Xuan seorang. Dia berniat pergi sambil mengatakan akan membalas hal ini. Touka pun menghentikan pergerakannya dengan Paralyze yang diakhiri oleh F yang melampiaskan amarahnya pada Deok yang telah menjebaknya dan mau mempergunakan Lisbeth. Setelah itu Touka membekukan semua kelompok asing dengan skill freeze. Skill ini jika diterapkan pada makhluk hidup, esnya sangat sulit dipecahkan. Tapi jika sudah menjadi mayat, akan dianggap sebagai objek dan bisa dihancurkan dengan mudah menjadi serbuk yang bisa hilang ditiup angin. Dengan begitu, bisa menghilangkan mayat tanpa jejak. Touka mau membuat mereka sebagai pembunuh Deok Xuan dan pasukannya, lalu keberadaannya menghilang. Singkat cerita, Seras dan Liz mandi bersama. Liz kagum dengan tubuh Seras. Dia pun menanyakan apakah dirinya juga bisa tumbuh seperti Nona Seras. Seras pun bingung menjawabnya. Liz menceritakan, ibu pemilik restoran tempat dia bekerja dulu bilang kalau Opai tidak berkembang nanti tidak akan diperlakukan layaknya wanita. Seras langsung mengatakan semua yang dikatakan ibu itu salah, lupakan semua yang dia katakan. Seras menyuruh mulai dari sekarang seraplah kata-kata dari orang yang Liz percayai. Mendengar itu, Liz jadi ingin menyerap kata-kata dari Seras. Beberapa waktu setelahnya, Liz dan F tertidur. Seras meminta Touka tidur saja biar dia yang berjaga. Touka memberitahu matanya masih segar, belum mengantuk. Seras pun menawarkan tidur di pangkuannya dengan mengatakan mungkin bisa tidur pulas. Touka menyadari Seras juga lelah. Touka balik menawarkan tidur di pangkuannya. Tidak disangka Seras langsung menurut. Rupanya Touka tadi hanya bermaksud bercanda, tidak menyangka Seras akan mengiyakannya. Seras sekarang merasa malu. Touka mengatakan dia penasaran. Dia meminta izin menyentuh telinga elf Seras. Seras dengan senang hati mengizinkannya. Makin lama Seras merasa sensitif yang akhirnya Touka melepaskannya. Seras kemudian menanyakan apakah Touka memiliki perasaan khusus terhadap Liz dan F.
Seras merasa begitu karena melihat Touka sangat lembut terhadap mereka, sama seperti Touka memperlakukan dirinya. Touka mengatakan alasannya mungkin mirip dengan Seras. F terasa mirip dengan pamannya meskipun beda kelamin tapi kebaikannya sama. Sedangkan Liz mengingatkannya pada dirinya dulu yang mengalami penindasan di lingkungan yang buruk. Touka mengatakan paman dan bibinya adalah satu-satunya alasan dia ingin kembali ke dunianya. Touka menjelaskan kalau dia akan melenyapkan apapun yang akan mengancamnya. Dia tidak akan menyelamatkan dunia, hanya ingin balas dendam untuk diri sendiri. Untuk itu Touka meminta Seras tinggalkan saja perjalanan ini jika ingin. Seras tidak ada niatan meninggalkan Touka. Dia juga memiliki pemikiran terhadap Dewi Alien, apalagi sekarang dia telah menjadi wakil komandan Touka. Sebagai imbalan karena sudah menemani perjalanannya, Touka mengatakan akan memenuhi satu permintaan Seras, tentu saja selama dia bisa melakukannya. Setelah itu, Touka mengajak tidur. Touka membantu Seras dengan skill sleep-nya. Di sebuah tempat di Alien, Kipan membantu Ayaka berlatih. Ini adalah permintaan dari Ayaka sendiri. Kipan mengatakan keterampilan Ayaka sangat bagus, akan bisa melampauinya. Kipan menyuruh Ayaka jangan lupakan janji untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang latihan ini. Kipan menerima permintaan Ayaka karena Ayaka mengingatkannya kepada adiknya. Kipan mengatakan dunia ini isinya memakan atau dimakan. Kalau tidak waspada akan menjadi korban. Kipan menyuruh ingat ini baik-baik. Pagi harinya, Seras meminta Touka memikirkan nama untuk kelompok ini. Karena Touka tidak ada kepikiran, Seras memberi saran dengan nama pasukan Raja Lalat. Itu nama sebutan untuk prajurit yang dipimpin Raja Lalat. F dan Liz setuju. Begitu juga dengan Pigimaro. Singkat cerita, mereka sampai di dekat wilayah monster bermata emas. Dari jauh terlihat sebuah pohon besar. Itu pohon tercemar yang dikatakan awalnya adalah pohon suci. F meminta Touka tuangkan sihir pada tangannya. Dari sihir itu terbentuk semacam peta di tangan F. Peta ini didapat F dari warisan kepala suku Speed yang mana itu orang tuanya. Pada petanya terlihat lokasi sekarang yang ditunjukkan oleh titik hijau, sedangkan titik merah adalah lokasi penyihir terlarang. Rasa kesal Touka pada Dewi tidak pudar. Dia ingin menunjukkan neraka pada Dewi Vicious. Di wilayah yang dikatakan berbahaya ini, Touka akan meningkatkan levelnya, akan dihancurkan dan dijadikan EXP para monsternya. Berpindah ke Alien, si Dewi mengucapkan selamat pada pahlawan karena telah meningkatkan level dengan pesan. Sekarang mereka terdiri dari berbagai kelompok. Grup Kirihara Takuto yang berisi orang-orang alien. Grup Sogo Ayaka yang berisi orang-orang buangan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Grup Yasu Tomohiro yang berisi para mob. Grup Ikusaba Asagi yang terdiri dari para gadis pengikut Asagi. Terakhir grup Takao bersaudara yang hanya terdiri dari mereka berdua. Karena meningkatkan level hanya meningkatkan kemampuan dasar, Dewi Vicious mengundang orang-orang ahli terkenal dari berbagai negara seperti Ben Wolf si pembunuh naga dan 4 Saint untuk mengasah keterampilan bertarung para pahlawan. Dewi memberitahu baru-baru ini dilaporkan ada pergerakan besar dari Raja Iblis. Pertempuran dengan Raja Iblis akan menjadi pertempuran yang besar. Dewi memerintahkan para pahlawan ikut berpartisipasi. Dewi masih ingin meningkatkan level para pahlawan, karena itu dia ingin mengirim mereka ke wilayah monster bermata emas. Kelompoknya Touka telah sampai di wilayah monster bermata emas. Baru sebentar berjalan, mereka sudah menemukan monster bermata emas berbentuk kadal dengan kepala seperti rumput laut. Mereka menjalankan rencana yang disiapkan. F memancing, lalu Touka akan menggunakan skillnya. Paralyze! Poison! Touka mengatakan, dibandingkan monster yang dia lawan di reruntuhan buangan, monster ini jauh lebih lembah. Touka jadi menganggap monster di wilayah ini tidak begitu kuat. Touka mengambil bagian lumut pada monsternya. Di dalam buku terlarang, bagian ini bisa dipakai untuk membuat item terlarang.
Pengubah suara pada topeng yang digunakan Touka juga berasal dari pengetahuan buku terlarang. Seras tampak sangat tertarik dengan bukunya. Melihat itu, Touka menyuruh pegang saja jika tertarik. Yoi no desu ka? Omae nara mondai nai. Arigatou gozaimasu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, menemui sungai berbatuan. Liz tetap ingin membawa barang sambil menyeberang. Touka menghargai keputusan Liz yang mau bertekad melakukan sesuatu karena baginya situasi Liz mirip dengan yang dialaminya waktu dulu. Namun Liz tergelincir yang langsung dibantu sama Pigimaro. Setelah berhasil menyeberang karena dibantu, Liz menanyakan Touka dan F lagi membicarakan apa. Touka menyarankan Liz hati-hati ketika orang berbincang, mana tahu sedang membicarakan sesuatu yang tidak ingin Liz dengar. Liz pikir lagi membicarakannya yang gagal menyeberang sendiri. F langsung mengatakan tidak membicarakan itu. F berbohong dengan mengatakan lagi membicarakan tentang keturunan manusia dan Hell F yang jarang ada. Dengan kata lain membicarakan seperti apa anak dari Touka dan Seras. Hal itu pun terdengar oleh Seras. Touka to Seras no ko ga umareru nara, donna ko ga umareru no darou to. Seras meminta maaf karena teralihkan dan lenggah. F pun tidak menyangka Seras bisa begini juga. Karena Seras bersin, Touka langsung memasangkan mentelnya pada Seras. Mereka melanjutkan perjalanan kembali, sampai bertemu dengan monster yang dulu membuat F dan Liz tidak bisa masuk lebih jauh ke dalam wilayah ini. Touka meminta yang lain mundur, sementara Touka sendiri bersembunyi di balik pohon. Touka sangat bersemangat mengingat ini adalah monster yang membuat petarung berdarah terkuat tidak berkutik. Setelah masuk dalam jangkauan skillnya, Touka langsung beraksi. Paralyze! Berserk! Berserk! Touka kembali mengambil bagian penting dari monsternya. Kali ini ada yang berguna untuk memperkuat Pigimaro. Beberapa saat setelah itu mereka merasakan kehadiran monster yang samar tapi jaraknya sangat dekat. Mereka langsung waspada. Setelah diperhatikan di sekeliling, monster itu tidak muncul juga. Rupanya dari bantuan Pigimaro, hawa keberadaan itu berasal dari dalam tas Touka yang berisi telur. Ini telur yang didapatkan Touka dari runtuhan Mizu sebelumnya. Telur itu pun menetas. Kuda poninya langsung sedikit membesar setelah menetas. Baik F maupun Seras tidak mengetahui ini monster kuda atau apa. Kudanya tidak memancarkan niat jahat. Dia tampak langsung akrab dengan Touka. Ketika Touka mengelus-elus punggungnya, Touka merasa ada yang menonjol. Itu ternyata organ untuk menyerap sihir yang biasanya sering ada pada makhluk ajaib. Touka mengalirkan lumayan banyak sihirnya. Hal itu membuat kudanya bertransformasi jadi kuda besar berwarna hitam. Bentuk ini memakan sekitar 1000 mana poin milik Touka. Ukuran ini menurut Touka sudah sempurna untuk membawa barang. Namun si kudanya menginginkan lebih banyak sihir. Touka yang menyadari itu menuangkan sihirnya kembali, bahkan itu sampai 10.000 MP. Kudanya menjadi sangat besar dengan tanduk seperti iblis. Kakinya ada 8. Touka memberikannya nama Slay. Si kuda pun tampak bahagia. Slay sangat canggih, dia bisa kembali ke wujud kecilnya lagi. Kalau menjadi besar harus diisi sihir kembali. Di lokasi lainnya di wilayah monster bermata emas, para pahlawan melakukan level up yang didampingi orang-orang kuat dari berbagai negara. Pertama Kipat, 4 Saint, dan party Sabertooth Tiger. Kelompok Ayaka tampak lusuh, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara kelompok Asagi semuanya bisa naik level. Takuto sendiri kesal, merasa diremehkan. Dia menganggap para pendamping menganggapnya anak kecil karena dari tadi hanya memberikan monster-monster lembah sehingga dia tidak banyak dapat EXP. Takuto ingin menunjukkan siapa dirinya ke mereka. Malamnya para pendamping merasakan hawa keberadaan monster yang lumayan kuat. Yang tertua dari 4 Saint menyuruh para pahlawan mundur dan meminta party Sabertooth Tiger memperketat pertahanan para pahlawan. Monster yang datang sama jenisnya dengan monster yang dibunuh Touka sebelumnya. Kipan mengambil bagian monster di depan, sedangkan satunya lagi dibunuh sama putra tertua dan putri tertua dari 4 Saint.
Setelahnya, kawanan monsternya berdatangan mengarah ke para pahlawan. 4 Saint mau mengatasinya, namun Takuto yang dari tadi tidak mundur sekarang menunjukkan kekuatannya. Dragonic Master. Takuto bersikap menyuruh lihatlah kekuatannya ini dan menyuruh ubah cara pandang terhadapnya. Sementara itu Hijiri dan Itsuki berpisah dari kelompok. Mereka melumpuhkan seorang mata-mata. Sayangnya saat mau memeriksanya, mata-mata itu bunuh diri. Itsuki yang cerdas menganalisa ini pasti dikirim Dewi Vicious untuk melakukan sesuatu kepada beberapa pahlawan. Kelompoknya Toka sekarang berada di suatu tempel untuk istirahat. Paginya saat terbangun, Seras agak cemas melihat Toka dan Pigimaru yang tidak ada. F meminta tenang, mengatakan Toka bukan tipe pria yang akan meninggalkan kita begitu saja di zona bahaya ini. Seras pun juga sadar akan hal itu. Keluar dari tempel, mereka melihat Toka yang sedang mencari bahan dari monster bermata emas berwajah manusia yang habis dia bunuh. Toka mengatakan dibandingkan dengan yang dia hadapi dulu, ini tidak terlalu merepotkan. F sangat terkejut. Karena monster berwajah manusia adalah monster terkuat dari semua monster. Menurut F, dirinya hanyalah makanan bagi monster itu. 我は夢でも見ているのか。いえ、あれがトーカ殿なのです。ですが、どうかあまりご自分だけで気負いすぎないでください。 Mereka melanjutkan perjalanan. Liz masih mau membawa barang. Toka menanyakan apakah Liz tidak takut. Liz mengatakan dia percaya tidak akan mati di sini. Karena Seras bilang padanya, selama Toka masih hidup kita akan sampai di tujuan. Hal itulah yang menjadi harapan bagi Liz. Dipercaya sepenuhnya ini, Toka jadi tidak berniat mengkhianati kepercayaan mereka. Setelah cukup lama berjalan dan tidak menemukan monster, mereka sekarang hampir sampai di jalan menuju tempat penyihir terlarang. F mengucapkan terima kasih yang mendalam pada Toka dan Seras telah membawanya sampai di sini. Tiba-tiba saja muncul monster di atas mereka yang jaraknya sangat dekat. F langsung refleks menebasnya. Ini bukan monster berwajah manusia, tapi Toka merasakan perasaan yang tidak nyaman dari awal monster ini muncul. Makanya tadi dia meminta F tunggu. Setelah itu monsternya mengeluarkan sinyal dan mengeluarkan suara teriakan. Toka menyadari ini niat jahat yang lebih hitam daripada tinta terdalam dan lebih gelap dari tar batu bara. Dari tanah terasa bergetar. Setelah itu para monster yang ada di wilayah ini semuanya menuju ke lokasi Toka dari segala arah. Jumlahnya sangatlah banyak, tidak dapat dihitung lagi.